Selamat datang pada Market Update Kuartal 3. Kita akan membahas beberapa isu utama baik di pasar global maupun domestik yang kiranya dapat mempengaruhi pasar dalam beberapa waktu ke depan. Kejutan hawkish atau kejutan moneter yang lebih ketat dari bank sentral negara maju, terutama Amerika Serikat, menjadi tema utama di pasar keuangan memasuki kuartal ketiga. Puncak suku bunga yang tadinya diperkirakan tercapai di bulan Mei bergeser, dan The Fed mengindikasikan suku bunga akan naik 2 kali lagi di tahun ini. Secara umum, kami melihat bahwa peluang pelonggaran kebijakan bank sentral dunia akan lebih bertahap dari yang diharapkan. Inflasi yang masih persisten, terutama di sektor jasa, menjadi alasan utama yang membuat kenaikan suku bunga lebih tinggi dari ekspektasi. Perubahan pola konsumsi masyarakat pasca pandemi dari barang ke jasa menyebabkan tekanan inflasi yang persisten di sektor ini. Kedepannya, perkembangan inflasi di sektor jasa menjadi faktor dominan yang mempengaruhi arah kebijakan suku bunga bank sentral. Menariknya, meski komunikasi bank sentral cenderung hawkish, namun sejauh ini tidak membuat pasar bereaksi terlalu negatif, tercermin dari kinerja indeks saham dan volatilitas yang relatif stabil. Perekonomian negara maju yang masih resilient dan ekspektasi mengenai puncak suku bunga yang segera tercapai menjadi katalis positif yang mendorong pergerakan pasar finansial global. Akan tetapi, kami melihat bahwa tekanan pada ekonomi negara maju akan semakin terasa menjelang akhir tahun sebagai dampak dari kenaikan agresif suku bunga sebelumnya. Kawasan Asia berada dalam siklus ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan negara maju. Pemulihan aktivitas domestik, inflasi yang rendah, dan perdagangan intra-Asia yang semakin meningkat membuat perbedaan pertumbuhan akan semakin mencolok. Inflasi Asia yang lebih baik memberikan ruang kebijakan yang lebih besar bagi bank sentral untuk menopang ekonomi. Dari dalam negeri, di tengah kejutan hawkish Bank Sentral Amerika Serikat, menjaga daya tarik aset domestik menjadi prioritas, selisih suku bunga yang semakin menyempit tampaknya akan membuat Bank Indonesia untuk mempertahankan tingkat suku bunganya dalam beberapa waktu ke depan. Arus masuk portofolio investasi dan perluasan kebijakan devisa hasil ekspor diharapkan dapat meningkatkan likuiditas falas dan menjaga stabilitas rupiah. Di tengah situasi global yang tidak menentu, optimisme terhadap potensi perekonomian Indonesia tetap terjaga baik. Indikator makro Indonesia masih menunjukkan pemulihan. Pendapatan pemerintah yang kuat mendorong posisi fiskal yang lebih baik. Selama paruh pertama dihasilkan surplus fiskal sebesar 153 triliun rupiah dan pemerintah merevisi target defisit anggaran di tahun ini menjadi 2,25% terhadap PDB dari sebelumnya 2,84%. Aktivitas ekonomi diharapkan akan semakin semarak menjelang akhir tahun. Inflasi yang stabil, belanja pemilu, dan belanja fiskal yang lebih besar di semester kedua berpotensi mendorong pemulihan ekonomi yang lebih baik. Di pasar finansial, kelas aset obligasi menawarkan stabilitas ditopang oleh aliran dana masuk investasi yang positif dan kondisi fundamental yang baik, inflasi yang rendah, permintaan domestik yang kuat, serta pasokan obligasi yang terkendali menjadi faktor pendorong kinerja obligasi. Secara historis, pasar obligasi Indonesia menawarkan potensi kinerja yang menarik menyusul jeda pada kenaikan suku bunga. Sentimen yang lebih positif terhadap pasar saham Indonesia diharapkan semakin terasa menjelang akhir tahun. Saham semakin atraktif bagi investor dengan horizon investasi yang lebih panjang karena saat ini menawarkan entry point dan upside yang menarik. Pertumbuhan profitabilitas perusahaan yang baik, pandangan positif investor asing terhadap Indonesia, dan valuasinya yang atraktif diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pasar saham ke depannya.